Konsep kesehatan dalam Islam itu bukan outside to inside, tapi inside to outside. Itu pertama. Artinya gini, kaidahnya yang saya pakai pertama adalah bahwa semua penyakit, kata baginda Nabi SAW, kan dimulai dari kolbu. Kan hadis itu kita sering banget dengar. Itulah. Semua penyakit itu dimulai dari hati. Berarti ketika ini jasad saya ya, ketika ada jasad seseorang lah, ada manusia, ada jasadnya kayak begitu ya. Karena ini gambaran, ini ilustrasi, ini manusia misalnya, ini manusia ada jasadnya. Jasad ini kan anggota tubuh, ini kan bagian luarnya. Oke, bagian luar dari anggota, bagian luar dari jasad itu secara fisik ada tangan, kemudian anggaplah bahwa organ-organ dalam tubuh kita itu juga bagian luar. Insight-nya apa? Insight-nya di dalam itu kan intinya kan. Nah kalau alpukat ini katakanlah intinya apa? Bijinya. Kan gitu. Nah maka seluruh keadaan di permukaan luar ini sama organ-organ yang ada di luar daripada inti dari itu adalah cerminan dari intinya kan gitu. Intinya tadi apa? Intinya itu adalah kolbu, kata Nabi. Kan bahasa Nabi kan izal sholat jasad kullu, kata Nabi. Kalau hati itu bagus, maka baguslah semua. Artinya dimulainya itu dari dalam baru keluar. Oke, berarti kalau Anda menangkap pesan, kalau jamaah sekalian menangkap pesan ini, maka sesungguhnya gitu kan, ketika ada orang mengalami penyakit tertentu misalkan, hatta itu bukan cuman sih, hatta itu sekedar sakit dengkul. Dengkul sakit, kira-kira ada masalah nggak dalam emosi dia? Apa masalahnya? Gini loh, manusia itu kan representasi ya. Jadi kita punya bahu di sini, kita punya tangan, semua punya fungsi masing-masing gitu loh. Ini tangan memberi, ini tangan menerima. Gitu. Kaki, tujuan kaki itu apa diciptakan? Dia menopang gitu loh. Jadi ketika ada orang, jadi setelah saya belajar ilmu kayak begini ternyata masya Allah ya, memang hal-hal yang menurut kita itu tidak penting, tidak perlu dan jangan berlebihan dipikir, jangan dilakukan gitu loh. Karena yang akan tersiksa aja Pak, jasad. Jadi ketika ada orang sakit dengkul kayak begini, di kakinya ada sakit gitu kan, dengkulnya gitu kanan kiri gitu. Apa fungsi dengkul? Fungsi dengkul itu kan nahan, seperti seakan-akan dia sedang menahan beban hatinya, beban pikirannya, beban jiwanya yang diletakkan di bagian atas sehingga yang tersiksa adalah anggota tubuhnya. Enggak, nanti coba tanya aja. Mohon maaf ya, ketika ketemu dengan orang yang sakit dengkul, coba gali aja, ajak ngobrol agak dalam, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman dia akan bilang begini, dia akan bilang, saya itu begini awalnya karena jatuh itu cuma pemicunya aja. Kenapa jatuh? Contoh saya pribadi beberapa waktu lalu sekitar ya 3-6 bulan yang lalu lah, atau mungkin 7 bulan 8 bulan yang lalu tuh naik kuda terus jatuh. Kudanya tuh saya tahu nih kuda bener bagus dan masya Allah segala macam, pokoknya kuda ini cukup layak untuk saya naikin gitu kan. Tiba-tiba di stable itu lagi mau belok, tiba-tiba dia jatuhin saya. Saya mikir kenapa dia jatuhin saya gitu kan. Terus saya mikir lagi, apa yang sedang saya pikirkan? Jadi seakan-akan bahasanya itu apa? Seakan-akan jangan kau letakkan bebanmu tuh di punggungku gitu loh, kudanya. Jangan bikin aku susah. Daripada aku susah, aku jatuhin aja kau. Gitu. Emang iya, waktu itu lagi ada yang saya pikirin. Emang iya beneran. Gitu kan? Numpuk di saya, kaki saya ada sakit, dan numpuk pula di kuda yang nampung itu. Apalagi kuda itu kan hewan sangat perasa. Sangat perasa. Ya kalau dia merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang yang, contoh ya, misalkan Anda naik kuda, Anda nggak pede naik kuda, bersiaplah akan dijatuhin sama dia.
Naik kuda itu harus di atas kapasitas apa ya, jiwa atau perasaan ya, meskipun mereka nggak punya gitu kan. Sebuah yang naik kuda itu harus di atas kapasitas jiwa atau perasaan sang kuda itu sendiri, sehingga nanti kalau kudanya macam-macam digebuk sama dia, digebuk, baru dia diam. Artinya kalau ini diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah lagi, ada orang nih tiap hari makan gorengan, makan tepung, makan gula pasir, makan apa segala macam. Sebenarnya tujuan dia makan itu apa? Sekarang saya tanya, kalau dia makan itu tiap hari, bikin sehat atau bikin gak sehat? Gak sehat. Jelas bikin gak sehat. Akal kita akan mengatakan jelas ini bikin gak sehat kalau tiap hari dimakan. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam pun makan. Nasi katakanlah, tiap hari makan nasi berlebihan. Bukan gak boleh makan nasi. Akalnya udah ngomong ini gak sehat gitu loh. Tapi karena ada sesuatu yang berkaitan sama jiwanya, yang sebenarnya itu apa yang dia makan tadi itu menjadi tempat pelampiasan dia untuk merasakan atau mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan dari jiwa itu, malah maka dia makan itu. Jadi makanan fisik seseorang itu adalah cerminan jiwanya. Makanan fisik. Jadi kalau zaman sekarang ini kan jajanan di mana-mana kan berlimpah ruah. Bahan bakunya apa? Satu, tepung. Dengan berbagai macam nama. Itu satu. Yang kedua, mereka butuh manis. Kebanyakan jajanan dijual manis semua. Jadi nggak mau lagi orang tuh untuk merasakan pahit. Padahal pahit itu dibutuhkan nggak? Pahit itu dibutuhkan. Di balik itu semua, kecenderungan makanan seseorang, makanan fisik seseorang itu ada jiwa yang sedang meminta diberikan makanan di situ. Makanya manusia itu kan ada jasad kita, ada akalnya kita, ada jiwanya kita. Ini semua satu paket, gak bisa pisah-pisah, gitu loh. Ketika ada orang terlalu berlebihan menggunakan rasa, maka akan mentok. Percayalah, kalau Anda atau seseorang terlalu berlebihan menggunakan rasa, nanti akan kena batunya. Maksudnya kena batunya apa? Gini, kalau orang atau dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan ya mungkin zina, pembunuhan segala macam, kalau digunakan hukum syar'i di situ, hudud gitu ya, maka kan ada yang dipenggal, pancung, dicambuk segala macam. Apakah Allah menyuruh kita untuk tidak melihat itu? Justru malah Allah nyuruh kita untuk melihat itu. Jadi orang-orang yang diberikan hukuman ya, hukuman syariat itu disuruh Allah untuk dilihat, meskipun hati kita nggak kuat. Gunanya apa? Untuk meningkatkan iman kita. Kata Allah gitu. Itu iman atau itu rasa. Jadi jangan terlalu banyak pakai rasa kalau mau hidupnya tenang. Yang pertama ya akal ini gimana? Kebanyakan pakai akal juga nggak sehat. Contoh nih, mau turun berat badan, tiap hari timbang. Misal, yang ada turun ya, malah selera makan makin naik. Kenapa selera makan makin naik? Karena stres itu butuh karbohidrat. Percayalah, stres itu butuh karbohidrat untuk mengakomodir stresnya. Ya, stres itu butuh karbohidrat. Karena yang paling cepat memberikan kekuatan atau tenaga itu karbohidrat. Ya, gula, madu, seperti itulah. Terus ada iman di situ. Nah, tiga-tiganya ini harus seimbang dia. Yang paling susah diatur yang mana? Yang jiwa atau hati itu. Paling susah diatur itu. Paling susah diatur. Sampai Nabi saja, Nabi SAW saja, salah satu doa yang Rasulullah itu ajarkan kepada kita, yang harus sering-sering kita baca, ya muqallibal qulub, itu kan tentang itu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, itu seperti itu. Karena memang paling gak bisa diatur dia. Suka-sukanya dia aja. Dan di situ nanti ada hawa nafsu pula. Jadi kalau mau latihan,
Nih gini, contoh ya. Saya ngajak Bapak Ibu jamaah sekalian berlatih, kan ada otot itu kan ada otot bicep, ada otot tricep, otot apa gitu kan. Itu kalau mau gede ototnya harus dilatih. Ya, sama juga dengan otot-otot dalam bentuk non fisik seperti otot ikhlas, otot sabar, otot tawadu, itu harus dilatih. Bagaimana cara latihannya? Oh banyak caranya. Contoh paling gampang ini, siang nanti, ya tiba-tiba Anda kepikiran pengen makan gado-gado. Misalnya begitu. Tiba-tiba Anda kepikiran pengen makan gado-gado. Kalau kita mau nyenengin hawa nafsu kita, makan aja. Tapi kalau mau bikin otot sabar agak sedikit gede, jangan makan. Minum air putih aja. Minum air putih atau makan apa, kayak pokoknya selisihilah ini resepnya. Kalau mau otot-otot itu besar, otot sabar, otot ikhlas, otot husnuzon besar, selisihilah hawa nafsunya kita. Selisihilah hawa nafsu. Itu obat paling mujarab. Jadi dia pengen apa, gak usah kasih. Apakah kita akhirnya nggak pengen, nanti ketika nggak ada kepengenan apa yang kita inginkan tadi itu baru kita makan. Nggak kepengen makan rujak, udah makan aja. Gitu loh. Nggak kepengen makan gado-gado, makan aja. Tapi jangan berlebihan. Baru dia akan nyerah nanti. Ini orang nggak bisa saya kendalikan, nah gitu loh bahasanya. Soalnya kalau nggak apa yang terjadi apa? Yang terjadi setiap keinginan, kalau setiap keinginan itu dipenuhi dan setiap apapun yang kau lihat itu kau makan, kata Umar, maka itulah rakus. Gitu. Setiap apapun yang kau inginkan lalu kau beli, itulah namanya tamak. Gitu. Maka caranya gimana? Selisihin dia. Selisihin. Paling mudah. Contoh begini. Kunyit, minum kunyit kayak begini zaman sekarang ini bukannya gampang loh. Ya, bukan gampangnya maksud saya apa? Ya dari sekian banyak orang yang mau minum kunyit, ya, dari sekian banyak orang yang punya baik sangka sama kunyit, kayaknya lebih banyak yang buruk sangka daripada yang mau, iya kan, daripada orang yang mau minum kunyit. Padahal, nah ini saya spill sedikit. Ini ya, Masya Allah ya. Kunyit ini Bapak sekalian, salah satu tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia punya kapasitas bagus sekali untuk mengikat logam berat. Ini. Mengikat logam berat. Saya kan nggak makan besi, Pak. Saya kan nggak makan baja. Banyak sekali logam berat yang beredar di sekitar kita tuh yang sadar tidak sadar kita makan. Contoh, siapa yang pagi ini sudah makan plastik? Gak ada kan? Anda yakin gak masuk mikroplastiknya dari sikat gigi Anda? Kan plastik itu. Mikroplastik itu kan digosok-gosok, apalagi gosok semangat gitu kan. Ada plastiknya. Beda kalau orang pakai siwak. Semakin siwak itu Anda gosok ke mulut kita dan ketelan bulu-bulu siwak itu semakin bagus. Ya, beda sama sikat gigi. Makanya kalau mau diganti, ganti aja pakai sikat gigi yang dari bambu bulunya itu. Gitu. Plastik apalagi banyak. Beli misalkan bubur ayam. Bungkusnya apa? Plastik. Kan styrofoam kan? Atasnya dialasin kan? Pakai plastik. Tiap hari kita tuh berlimpah dengan bahan-bahan yang bukan cuma sekedar bicara logam berat saja, tapi kebanyakan bahan-bahan itu pemicu kanker. Kosmetik sama aja. Jadi kalau cerita terlalu banyak nanti pulang-pulang pusing, gak usah lah. Cukup saya aja yang pusing. Pusing mikir ini gimana benerinnya gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi Allah Bapak sekalian, jadi kuncinya itu. Kuncinya itu apa? Jadi dari imannya, akalnya, rasanya coba dibikin seimbang. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya iman. Kalau iman sudah ngomong, maka akal sama rasa harus tunduk. Itu kuncinya. Ya, contoh nih mungkin.
Apakah apresiasi atau penghargaan itu kita perlukan dalam hidup? Iya. Tapi masalahnya ketika ada seorang wanita misalkan, dia sudah bikin kopi buat suaminya selama 20 tahun. Sepanjang 20 tahun dia bikin kopi itu tidak ada satupun kata terima kasih dari suaminya. Apakah itu akan membuat dia membatalkan atau nggak mau bikin kopi lagi? Ya tergantung niat dia. Kalau dia butuhnya apresiasi ya aku capek-capek bikin, nggak pernah satupun dipuji gitu kan. Makanya bicara penghargaan, kalau iman dipakai di situ, maka Anda tidak butuh penghargaan apapun dari siapapun, dari apapun, kecuali penghargaan dari Allah. Kita tuh dihargai oleh Allah, kayak apa ceritanya? Luar biasa. Wanita tuh dihargai oleh Allah, itu dengan sangat luar biasa. Nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sedekah. Cukup kerjakan ibadah wajib saja, urus suami, jaga kehormatannya, urus anak, 8 pintu surga bisa dimasukin. Itu penghargaan. Ya kan? Apalagi banyak penghargaan. Kalau orang butuh penghargaan, kenapa saya ngomong hari ini penghargaan? Karena banyak orang hidupnya merasa tertindas, teraniaya, terzolimi karena tidak mendapatkan apresiasi. Pada Tuhannya dia memberikan apresiasi jauh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh manusia. Sekarang ini contoh. Siapa di sini yang mau uang 50 miliar? Saya pun mau 50 miliar. Kira-kira gede nggak? Gede loh. 50 miliar mah beli kunyit mah banyak banget tuh. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang membuat Anda akan mikir. Hadisnya Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segalanya. Kira-kira kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu nilainya lebih besar daripada 50 miliar atau lebih kecil? Bukan lebih besar, gak bisa dinilai. Bisa dinilai lah. Sekarang saya tanya, maukah Anda sholat qobliyah subuh tapi dapat uang 50 miliar? Mau gak? Mau lah kan? Hawa nafsu kita pasti kan ada sholat subuhnya kan gitu kan, jangan soleh-soleh banget lah gitu loh. Bahasa kita gitu kan ada sholat subuhnya. Qobliyah kita ganti sama 50 M gitu kan, kita nggak sholat, toh nanti bisa sholat subuh. Artinya sholat subuh berapa nilainya? Nggak bisa dibandingkan dengan sholat qobliyahnya. Ya, gitu. Sehingga apa? Ya, sehingga mungkin bagi orang-orang yang merasa bahwa ya lebih baik, misal ya, ini ilustrasi saja, ada apa-apa ambil 50 miliar itu, karena dia nggak ngerti berharganya 2 rakaat itu gitu loh. Nggak ngerti, imannya nggak memberikan kekuatan di situ. Sehingga apa? Dalam bab tentang penyakit juga, kalau kita bahas tentang penyakit, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa Allah itu yang menyembuhkan, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga menyembuhkan, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya bab tentang akidah atau tauhid kalau dipakai pada kaidah-kaidah pengobatan, maka yang terjadi apa? Kita tidak akan pernah bergantung dari siapapun atau apapun dalam mengobati satu penyakit, yang kita gantungkan kembali pada Allah saja. Masalahnya apa? Ketika tadi ilustrasi 50 miliar itu aja kita pakai, yang terjadi apa? Ya bukan kita lah, ada orang lah gitu ya. Oke, saya ambil mobilnya. Yang terjadi apa? Kira-kira kalau orang begini sakit lalu dia membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sebulah, mohon maaf tadi, menggadaikan 50 miliar untuk tidak sholat qobliyah subuh, Al-Fatihahnya ngefek gak? Kemungkinan enggak. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keimanan kayak begini, harusnya Al-Fatihah saja itu bisa ngobati. Harusnya. Tapi masalahnya apa? Iman kita banyak tergerus oleh akal dan hawa nafsu. Orang-orang zaman dulu ngobatin sakitnya pakai Al-Fatihah, kita nggak bisa.
Bahkan cukup dengan kata bismillah saja sudah cukup untuk ngobatin penyakit. Gak bisa kita. Kenapa? Karena iman di situ tumpang tindih sama hawa nafsu, sama akal segala macam. Ini sebenarnya musibah. Musibah loh. Quran itu obat, jelas. Quran itu syifa. Sudah jelas-jelas Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu obat. Al-Quran itu syifa. Jelas. 4 kali dimention kata syifa dalam Al-Quran, 3-nya itu Quran, 1-nya itu cuma madu. 1. 3-nya loh. Artinya apa? Al-Quran itu kayak, bahasa saya itu aplikasi jiwanya kita gitu. Butuhnya apa? Quran nyiapkan. Artinya apa? Kalau bab tentang awal tadi saya sampaikan, berarti seluruh keadaan, seluruh kejadian di tubuh kita ini berupa masalah-masalah fisik kita, ya mungkin dengan sebutan penyakit ini, penyakit itu segala macam, percayalah di situ ada emosi-emosi yang menggunung, ada perasaan-perasaan yang tersumbat, ada jiwa-jiwa yang tersumbat, yang tidak diselesaikan, dan dia tidak tahu cara menyelesaikannya kayak apa, padahal Al-Quran memberikan jawabannya. Ya, penyakit yang paling saya banyak dapatkan dan saya pelajari berkaitan dengan manusia ini tidak lepas dari urusan ya emosi tadi, dendam, sombong, ya nggak merasa dihargai, seterusnya, atau orang-orang yang hidupnya itu merasa tidak dicintai. Itu penyakit loh. Ya makanya tiap-tiap kita ini punya, kalau yang kemarin sempat baca di tulisan saya di Instagram itu, saya bilang selain kita membawa genetik fisik berupa mata dari kakek nenek kita, bapak ibu kita, leluhur kita, telinga kita, postur badan kita, percayalah bahwa kita juga mewarisi genetik emosional. Genetik emosional. Artinya apa? Ada keluarga nih. Keluarga satu, di atasnya ada 2 keluarga lagi misalkan, keluarga sebelumnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada tuh. Itu semuanya jantung. Kok nggak mikir kita ada apa di balik itu? Diabetes. Kecenderungan mereka makan makanan tertentu yang itu menjadi tempat menyalahkannya, itu kan tidak lepas dari jiwa. Kan sudah tahu tuh nggak sehat. Contohnya begini, gimana ya? Ada orang, ini juga saya kasih ilustrasinya begini. Ada orang tiap hari makan buah, makan sayur gitu ya. Sebulan mungkin salad lah mungkin ya gitu ya. Terus ada orang satu lagi, tiap hari itu makan yang nggak sehat. Gak usah saya sebutkan lah makan yang nggak sehat itu apa, kita udah tahu semua. Itu lagi kan. Pertanyaan sekarang, kalau jantungnya mau sehat, pembuluh darahnya mau lentur, aliran darahnya mau lancar, makan yang salad-salatan ini atau makan yang ini? Ini kan, yang di tangan kanan saya misalkan dia. Tapi kalau ditanya, kenyataan yang dimakan yang ini apa yang ini? Yang kiri kan? Sekarang saya tanya, kenapa dia mau makan yang kiri? Jawabannya saya tahu, enak. Iya kan? Goreng lah apa segala macam. Itu ya, kalau ibu-ibu sekalian, satu aja kalau Anda mau memperbaiki peradangan dalam tubuh kita, satu aja Anda tinggalin tiap hari kalau bisa, jangan ada ini. Semua yang digoreng menggunakan minyak goreng, Anda stop. Itu radangnya akan kurang, turun drastis luar biasa. Semua yang menggunakan yang digoreng itu Anda stop. Ganti dengan apa? Kukus, rebus, atau di oven dipanggang kan bisa. Karena orang-orang itu nyebutnya rancid oil, minyak yang teroksidasi itu bukan jahatnya minta ampun gitu. Ya, itu. Nah, pertanyaan sekarang, ini kan ada di sini. Ini kenapa makan yang sebelah kiri? Dia bilang enak. Kan sehatan yang ini, kan gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah tahu
bahwa yang sebelah kiri ini katakanlah nggak baik, nggak sehat, masih terus dia makan itu, apa yang sedang dia pertahankan? Lebih spesifiknya apa? Kerasnya hati dia. Paham ya? Dia sudah tahu kok nggak sehat. Yang dia makan itu adalah cara dia memfasilitasi jiwanya dia, yang dia ingin menunjukkan sikap kerasnya dia. Sehingga yang terjadi apa? Kalau orang kayak begini terus-menerus kayak begini, apakah pembuluh darahnya akan lentur atau keras? Keras. Kan begitu polanya itu. Artinya, kalau dia mau pembuluh darahnya lentur, yang pertama kali dia harus lakukan, apakah makan yang sebelah kanan ini? Makan sebelah kanan atau enggak? Enggak. Lenturin hatinya dulu. Ini kan asbab. Jadi orang sudah lentur hatinya, pasti akan makan ini gitu loh. Cara ngelenturin hati itu gimana? Banyak-banyak maafin orang. Jangan ngotot sama sikap kita, itu cara melentur. Pokoknya, aku sampai kiamat gak bakal aku maafin itu orang. Itu gambaran orang yang hatinya keras. Coba aja cek yang dia makan apa. Bukan mustahil, tapi besar kemungkinannya bukan yang kanan tadi, bukan. Percayalah. Dia makan yang dia makan itu kita sebut dengan apa? Emotional eating. Makan untuk mempertahankan sikapnya dia. Coba aja kalau dia sudah mulai perbaiki, kan sudah saya bilang tadi, kalau orang makan yang sebelah kiri tadi terus-menerus, pembuluh darahnya kan keras. Gara-gara apa? Gara-gara dia ingin mempertahankan kerasnya hatinya, sikapnya dia, nggak mau maafin orang. Efeknya adalah mungkin aliran darah nggak lancar, kaki sakit, apa sakit, segala macam. Sehingga yang pertama kali dikerjakan, bukan ini dulu juga sebenarnya, yang di dalamnya itu dibenerin, lenturin hatinya dulu gitu loh. Maafin orang, terima pendapat orang, jangan suka menang sendiri, jangan suka merasa paling benar. Itu barulah nanti jiwanya itu sudah lentur, sudah oke. Ini nanti boleh nggak dia makan? Boleh, tapi sudah tahu akal dia sudah benar, sehingga dia tahu nggak apa-apa makan, tapi jangan sering-sering. Paham ya? Mulai kita memahami diri kita, jadi tiap hari orang makan roti aja, pagi roti, siang roti, malam roti, ada terigunya, ada menteganya pun bukan mentega yang sehat, pakainya margarin atau butter. Mentega atau margarin beda kan? Kalau mentega kan dari hewan, nggak salah, ada gulanya pula.